Lantas siapakah yang akan menjadi lawan Ridwan Kamil Suswono di Pilkada Jakarta? Kami sudah terhubung dengan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia dan Direktur Eksekutif Foxpol Center Panggi Syarwi. Selamat sore Bang Doli dan Bang Panggi, apa kabar? Selamat sore, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung Bang Doli dan Bang Panggi. Saya ke Bang Doli terlebih dahulu yang partainya baru saja mendeklarasikan ya bersama dengan partai-partai koalisi lain. Koalisi Jakarta Baru, Jakarta Maju. Bang Doli, dengan bergabungnya PKS, Nasdem, dan PKB sudah resmi ada plusnya ya Koalisi Indonesia Maju. Lantas seperti apa sih proses bergabungnya partai-partai seperti PKS, Nasdem, dan PKB ini? Ya, alhamdulillah ya, seperti yang sebelum-sebelumnya saya sampaikan ya, kami sebagai partai Golkar di tempat Pak Ridwan Kamil bernaung ya, dia sebagai kader tentu kami punya tanggung jawab untuk bagaimana supaya Pak Ridwan Kamil ini dalam kontestasi pilkada, terutama di Jakarta, untuk bisa menang ya. Nah, untuk bisa meraih kemenangan itu tentu nanti pada akhirnya akan ditentukan pada hari H tanggal 27 November rakyat Jakarta memilih atau tidak. Nah, sebelum itu juga kami kan ingin mencari dukungan sebanyak-banyaknya supaya Ridwan Kamil bisa mencalonkan diri, karena kami sadar betul bahwa Golkar cuma hanya punya 10 kursi di Jakarta, DPRD Jakarta. Makanya kami melakukan berbagai pendekatan ya kepada semua partai politik, terutama juga di awal dengan teman-teman Koalisi Indonesia Maju, dan kemudian proposal ini kami juga sampaikan juga kepada partai politik yang lain. Nah, waktu itu saya mengatakan alhamdulillah partai-partai lain ya, termasuk khususnya PKS, Nasdem dan PKB merespon secara positif. Nah, ini tentu kami tidak lanjuti dan dibantu juga teman-teman Koalisi Indonesia Maju yang lain ya untuk bisa meyakinkan 3 partai politik itu bisa bersama-sama kami. Dan alhamdulillah hari ini tanggal 19 barusan tadi sudah kita sama saksikan deklarasi ya pasangan Pak Ridwan Kamil dan Suswono yang didukung oleh Kim Plus itu. Baik, iya Bang Panggi, dengan adanya deklarasi RK Suswono ini oleh 12 partai politik, apakah artinya hampir bisa dipastikan hanya ada satu poros dari unsur partai politik di Pilkada Jakarta? Ya Mbak Fani, kalau kita mencermati yang tersisa tinggal PDIP ya. Artinya PDIP tidak bisa dengan siapapun. Karena memang kemungkinan PKB, Nasdem pun sudah dipastikan mendukung Ridwan Kamil sama Suswono. Jadi hampir tidak ada dari partai politik, hanya satu poros, itu poros Ridwan Kamil dan Suswono. Kalaupun nanti ada calon dari independen, yaitu ada yang sudah mendaftar kemarin. Jadi yang kedua begini, kalau kita lihat dari peta elektoral DKI secara mesin partai, ini pasangan Ridwan Kamil Suswono sudah cukup kuat. Karena PKS kan partai pemenang pemilu di Jakarta, diusung oleh Partai Golkar sebagai kader terbaiknya, yaitu Ridwan Kamil. Yang jelas Partai Golkar juga partai yang teruji mesin partainya tumbuh secara merata. Jadi tidak hanya mesin yang satu atau kekuatan yang tidak hanya pada figur tetapi juga di mesin. Karena pilkada kalau dalam hasil riset Foxpol itu ada kekuatan DNA personalisasi kandidat atau center of kandidat itu menjadi penting karena orang lebih penting memilih figur dibanding partai pengusung. Tetapi partai pengusung pun tetap menjadi barometer penting di dalam kontestasi pilkada. Nah, dari segi figur Pak Ridwan Kamil ini bukan kaleng-kaleng juga, bukan tidak main juga. Karena apa? Karena Ridwan Kamil adalah kader yang terbaik yang pernah menjadi wali kota, pernah menjadi gubernur di Jawa Barat. Ridwan Kamil juga pernah menjadi kader dari Golkar sendiri dan tentu sudah punya rekam jejak pengalaman. Dan kalaupun tidak ada, saya sudah memprediksi dari awal, poin kedua adalah ada kemungkinan Jakarta itu Pak Ridwan Kamil bertanding tanpa berkontestasi dengan Anies. Dan hari ini hampir dipastikan nampaknya arahnya udah ke sana, bahwa ini kontestasi yang kemudian Ridwan Kamil belum punya nampaknya lawan tanding yang sebanding. Kalaupun ada independen, tapi menurut saya hampir dipastikan sudah berjalan sangat mulus dan lancar ke depannya, meskipun di dalam kontestasi pilkada kita tidak boleh mengatakan ada calon yang pasti menang atau tinggal menunggu pelantikan dan seterusnya. Jadi kalaupun nampaknya ada kontestasi elektoral, ada independen, tapi menurut saya banding dengan Ridwan Kamil
belum ada nampaknya. Jadi ini ada kemungkinan ya Pak Ridwan Kamil sangat mudah untuk bisa memenangkan kontestasi di Jakarta, apalagi diusung oleh kekuatan mesin partai yang cukup kuat, yaitu PKS. Itu yang saya katakan kemarin, Pak Ridwan Kamil sangat level confident maju di Jakarta, mungkin karena ada 3 faktor itu. Pertama adalah Ridwan Kamil maju di Jakarta, itu ranjaunya sebenarnya adalah Anies Baswedan, yang cukup mengganggu lah, karena elektabilitas mereka masih berkontestasi, masih Anies. Nah, tanpa Anies, betul Ridwan Kamil lebih mudah untuk memenangkan Pilkada Jakarta. Yang kedua adalah dengan mesin partai yang cukup kuat. Nah, sekarang bisa saja Ridwan Kamil mengatakan saya butuh PKS, karena PKS adalah partai pemenang pemilu di Jakarta, kursi terbanyak di Jakarta. Nah, diusung oleh koalisi yang cukup gemuk, Grand Coalition, yang ini koalisinya juga cukup besar sekali. Saja yang tidak mendukung koalisi Indonesia Maju Plus. Nah, yang ketiga adalah tentu dari narasi pekerjaan, variasi pekerjaan, rekam jejak, track record, kemudian pengalaman, jam terbang yang siap tanding, dan itu menjadi banyak ide pemikiran beliau untuk membangun Jakarta, itu menjadi kekuatan beliau, yaitu namanya program atau linkage kinerja beliau selama ini, itu juga menjadi kekuatan beliau. Di samping yang terakhir adalah kekuatan Pak Ridwan Kamil ketika siapa kira-kira yang akan berani melawan Ridwan Kamil Susono. Sejauh ini ya ada calon independen yang sudah disebutkan namanya di beberapa media yang sudah lulus, dan itu pun menurut saya Ridwan Kamil adalah tokoh yang sangat populis ya. Beliau sangat Gen Z milenial, beliau bisa menguasai itu dengan baik selama ini. Beliau juga tokoh figur yang sosok yang tidak pernah melakukan kontroversial, sosok yang fenomenal, yang maksudnya tidak pernah melakukan mendowngrade atau menyudutkan atau mendiskreditkan atau menyerang persoalan etnis, agama, dan seterusnya. Jadi beliau sangat mengayomi, beliau juga sosok yang sebetulnya cukup penting di Jakarta ke depannya. Karena apa? Beraninya Ridwan Kamil maju di Jakarta itu karena 3 faktor tadi. Tanpa Anies, bisa juga karena memang mesin partai PKS yang mengusung, yang ketiga ada kader PKS-nya, wakilnya maju. Mungkin faktor yang keempat adalah bahwa calon ini memang betul-betul beliau punya rekam jejak, beliau punya kinerja yang bagus selama ini, beliau juga punya pengalaman menjadi gubernur dan wali kota, dan pantas untuk memimpin Jakarta. Baik Bang Panggi, tapi seperti yang Anda katakan tadi ya, tidak ada tentunya calon yang pasti menang begitu ya, apalagi ada temuan lembaga survei bahwa simpatisan PKS, PKB, dan Nasdem di akar rumput juga justru masih lebih memilih sosok Anies Baswedan. Ini seperti yang Anda sampaikan tadi, pilkada ini biasanya lebih memilih figur dibandingkan mesin partai. Lantas akan seperti apa di pilkada Jakarta ini? Apakah akar rumput masih akan tetap ada resistensi terhadap sosok yang diusung oleh PKS, atau seperti yang Anda katakan tadi, tetap Ridwan Kamil punya keunggulan mesin partai yang sangat kuat dari PKS? Ya, kalau sebenarnya PKS hari ini dengan pasangan Ridwan Kamil Susono, saya pikir PKS tidak akan terlalu bising ya. Pasti akan lebih sami nawatona, tegak lurus. Karena apa? Karena kader PKS maju sebagai wagubnya Pak Ridwan Kamil, jadi tidak akan terlalu ngeyel dan tidak akan terlalu banyak juga protes gitu ya. Kita lihat sekarang PKS relatif senyap dan menerima keadaan ini, bahwa ini sudah bersyukur PKS karena diusung adalah kader terbaiknya, karena ini yang ditunggu-tunggu oleh PKS. Nggak mungkin kemudian partai pemenang pemilu di Jakarta, kursi terbanyak, tiba-tiba tidak bisa berlayar, tidak bisa maju kader terbaiknya. Nah, ketika dengan Anies memang tidak berhasil berlayar, ya tentu opsi ini yang diambil PKS adalah pilihan terbaik. Tidak bisa juga menyalahkan PKS secara tidak fair, menyalahkan PKS secara keseluruhan, bahwa bagi PKS hari ini adalah kadernya bisa maju, itu sudah suatu syukur yang luar biasa gitu. Dengan kemudian dengan Ridwan Kamil punya potensi menang, ya tentu potensi kans menang hari ini cukup besar. Jadi Ridwan Kamil berpasangan dengan Susono ini, kader terbaik yang pernah menjadi Menteri Pertanian, dan beliau biasanya PKS kalau sudah diputuskan bahwa ini adalah kadernya, tentu mereka akan grassroots-nya itu akan akar rumputnya akan ikut keputusan elit DPP-nya atau keputusan dari Dewan Syuro atau keputusan dari, memang partai ada persoalan di situ ketika mereka mengusung kadernya, misalnya berbeda antara grassroots suara akar rumput dengan pilihan DPP elitnya, itu juga terjadi split tiket voting antara pilihan partai, pilihan elit dengan DPP dengan pilihan grassroots. Tapi nampaknya saya mencermati, karena ini adalah kadernya,
termasuk Golkar juga kader terbaik Golkar yang maju, Pak Ridwan Kamil, termasuk PKS Susono adalah kader terbaik dari PKS, hampir tidak akan terjadi resistensi menurut saya. Baik, Bang Panggi, untuk calon independen pun kan saat ini sepertinya belum bisa dipastikan akan maju karena sedang ada kasus soal pencatutan KTP dan sebagainya. Apa yang akan terjadi jika RK Suswono melawan kota kosong? Nampaknya itu bisa terjadi, bisa tidak. Tetapi kan peluang untuk calon independen itu lebih besar menurut saya. Apakah nanti, misalnya, kalaupun nanti jangan-jangan ada opsi lain, kalau misalnya memang dari independen ini nggak berhasil, ya Ridwan Kamil, misalnya Anies Baswedan mencoba juga maju lewat jalur independen misalnya. Itu juga tantangan juga, challenge juga bagi beliau. Tetapi nampaknya saya nggak yakin ini akan ada kota kosong, tapi akan ada lawan tanding meskipun tidak sebanding yang akan berlaga pada karena nggak baik untuk berlaga di dalam kontestasi, apalagi ini kan daerah istimewa ya, Jakarta ya, yang menjadi etalase politik nasional, miniatur politik Indonesia. Kalau dipertontonkan dengan kota kosong, kemudian kota kosong menjadi problematik tersendiri, jadi saya pikir rasa-rasanya nampaknya tidak akan terjadi kota kosong. Pasti akan ada lawan yang disiapkan, apakah independen. Kalau dari partai hampir menurut saya udah wassalam, udah tutup buku. Baik. Akan ada lawan tanding meskipun tidak sebanding. Kita nantikan bersama ya, Bang Panggi. Terima kasih banyak sudah berbincang bersama kami di Berita Satu Utama hari ini. Selamat sore, sehat selalu.